Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari 11 TKJ 1, sekolah saya SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MTCNA Mikrotik Certificate Network Associate mengenai routing. Langsung saja ya teman-teman. Cakupan materinya ada konsep pengenalan routing, routing table dan routing flag, pendahuluan static routing, studi kasus, konsep dynamic routing, pengenalan OSPF. Langsung saja ya teman-teman, pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination. Routing bekerja pada layer, tidak pada networking model. Untuk mengimplementasikan telnet, routing diperlukan perantara yaitu router. Klasifikasi routing. Static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan menjadi saluran tersendiri. IGP, PS, EGP. IGP itu adalah singkatan dari Interior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lainnya. EGP itu adalah singkatan dari Exterior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Di IGP, PS, EGP. Contoh protokol IGP, Distance Restore Routing Protocol, yaitu jauhnya source network menuju destination berdasarkan metrik. Metrik dihitung dari hop, count, cost, bandwidth, delay, dan lain-lain. RIP-P1 Routing Information Protocol, RIP-P2 IGRP Internal Gateway Routing Protocol. Link State Routing Protocol yaitu mengetahui topologi jaringan secara keseluruhan dengan mengumpulkan informasi dari setiap router dan mengetahui topologi jaringannya secara lengkap dan detail. OSPF ISIS Hybrid Routing Protocol EIGRP. Contohnya protokol EGP BGP Border Gateway Protocol. Routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas inherit dari masing-masing router. Router table terbentuk dari 1. Semua route yang berasal dari dynamic router protocol. 2. Semua route untuk network yang directly connected ke router. 3. Konfigurasi tambahan static router. Lanjut ya teman-teman ke routing flag. D-nya itu dynamic, A-nya itu aktif, C-nya itu connected, S-nya itu static, O-nya itu OSPF, R-nya itu RIP, B-nya itu BGP, M-nya itu MEME, B-nya itu black hole, P-nya itu prohibit, U-nya itu untraceable, X-nya itu disable. Konsep static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP, route, add, rumusnya mau kemana dan lewat mana. Static routing mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Studi kasusnya ada static routing 2 router, static routing 3 router, static routing 4 router. Masih di studi kasus, caranya 1. Hubungkan ISP dengan Mikrotik. 2. Masuk ke konsol Mikrotik 1. 3. Passwordnya dikosongkan. 4. Lalu enter. 5. New passwordnya skip Ctrl C. 6. Kalau gak bisa di enter, mainkan terminalnya.
7 kemudian enter lagi, 8 ketik IP address print, 9 kemudian tuliskan pada notnya edit tulis di label. Studi kasusnya kemudian koneksikan mikrotik 1 dengan mikrotik 2, tambahkan perangkat PC-nya 2, gabungkan menggunakan Ethernet. Kemudian kita ganti hostname si mikrotiknya biar gak bingung nantinya. Dengan ketik system identity, enter, lakukan set name. Router 1, enter, print. Lakukan hal yang sama pada mikrotik 2 dengan namanya router 2. Coba lakukan yang namanya neighbor. Caranya seperti ini. 1. Klik router, 1 klik IP neighbor print, maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. 2. Kemudian kita cek pada router 2 neighbor yang memiliki, maka dia akan menginformasikan si router 1. 3. Ketik IP neighbor print, kemudian kita bisa lakukan koneksi ke Winbox. Kita akan koneksi ke atap PC kita dengan VNet yang terlebih dahulu. Buka command prompt. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan si VNet Lab-nya agar bisa saling terkoneksi. Ketik router add 10.0.137.0, mesh-nya 255.255.255.0, 192.168.44.129, enter, lalu ping ya teman-teman. Maka kalian bisa langsung koneksikan dengan mikrotik Winbox. Buka Winbox, ketika IP router 1 10.0.137.127 connect, maka nantinya akan berhasil untuk router 1 mikrotik. Pertanyaannya, bisa gak kalau mikrotik router 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP? Yaitu bisa, nantinya akan menggunakan istilah yang namanya Pitu-Roman ya, jadi artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Melalui router 1 akan terkoneksi langsung ke router 2. Nyalakan dulu Pitu-Roman-nya, yaitu bagian tools Roman, centangnya bagian enable, apply, lalu OK. Lalu nyalakan fitur Roman juga pada router 2 menggunakan perintah tool Roman set enable, enter, lalu print. Kalau misal pergi ke router 1, klik more, nah Winbox masuk ke router 2 connect, jadi artinya kita masuk ke router 2 via router 1, yaitu 10 titik sama ya teman-teman, sama kayak yang tadi. Ketika sudah berhasil menggunakan fitur Roman, langsung saja lakukan addressing pada interface lainnya, masukkan ke router 1 terlebih dahulu. Klik IP address. Untuk yang mengarah ke Ether 1 sudah terkonfigurasi secara dinamik. Lakukan addressing pada Ether 3 ketika ketik addressnya 192.168.1.1 atau 24. Interface-nya Ether 3, apply, lalu OK. Tambahkan yang Ether 2, ketik address-nya 10.10.10.1.24. Interface-nya Ether 2, lalu apply, lalu OK ya. Kemudian masuk ke router 2, klik IP address, sama ya teman-teman kayak yang tadi, interface Ethernya 1, apply, lalu OK. Lakukan juga addressingnya mengarah ke klien, ketik address sama yang tadi, interface-nya Ether 2, lalu apply, lalu klik OK. Maka sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan router 2. Kalau misalnya melihat routing table itu klik IP lalu root, maka sudah ada informasi. Artinya dash ini ketika ada routing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun tidak mengarah ke router 2, itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Kalau misalkan kita ingin konfigurasi masih komunikasi dengan network 2 0, maka kita perlu menambahkan informasi di routing table menggunakan proses routing. Lakukan konfigurasi static routing, caranya seperti ini. 1. Masuk ke IP, 2. Klik root, klik plus. Di bagian general DST, addressnya diisi dengan 192.168.2.0 atau 24. Bagian gateway isi dengan 10.10.10.2, lalu apply, lalu OK. Kita juga harus menambahkan informasi di router 2-nya, jadi kurang lengkap kalau misalnya masukkan routing tabelnya satu perangkat aja, harus juga menambahkan informasi routing table pada router 2. Masuk ke router 2, klik add, DST addressnya sama ya kayak yang tadi, gateway-nya juga sama yang tadi, lalu apply, lalu OK ya sama yang tadi. Misalnya kita lakukan ping dari router 2, ketik ping 192.168.1.1 lalu enter.
Pengujian per PC, nyalakan dulu PC-nya, ketik show IP di PC 1 maka belum ada karena baru nyala, maka lakukan addressing-nya. Ketik IP 192.168.1.2 sama yang tadi, lalu enter, kemudian lakukan juga di PC 2, lakukan addressing ketik IP sama yang tadi, lalu enter juga. Jadi kalau misalnya PC 1 ingin komunikasi dengan PC 2 maka itu sudah bisa ya teman-teman. Dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini mudah untuk perubahan atau ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP, Interior Gateway Protocol. 1. Distance Vector RIP IGRP. Link State OSPF is Hybrid IGRP. EGP, Exterior Gateway Protocol. 1. BGP. Pengenalan OSPF. OSPF itu singkatan dari Open Shortest Path First, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IRP dengan algoritma Link State Protocol ESR. Support IP 4 versi 2 dan IP 6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan cara route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan download. Route-nya kita pilih sesuai kecepatan. OSP merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. OSPF area tujuannya untuk memecahkan topologi jaringan dengan unit-unit yang berbeda, lebih kecil atau lebih area, untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien peroutian. Backbone area 0 area ID 0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone local. Standar default area merupakan sub area dari area kosong. Area ini menerima LSA, intra area, dan inter area dan ABR yang terhubung dengan cara 0. Backbone area, stub area yang paling ujung. Area ini tidak memiliki advertis external router. Not supposed to be area, stub area yang tidak menerima external route digantikan dengan default route yang bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. OSPF Lab merupakan lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam. Pada OSPF mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Sekian ya teman-teman pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasannya kurang lengkap. Kalian bisa cari tahu di website masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.